Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum tata pemerintahan di Indonesia. Beberapa materi nanti akan coba saya jelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa, ya, berkaitan dengan materi tentang sistem pemerintahan yang berbentuk parlementer, ya, dan juga yang berbentuk presidensial, ya, dan bagaimana bentuk pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rekan-rekan mahasiswa, ya, eh, pertama-tama kita harus memahami dulu, ya, tentang pengertian sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi kalau kita mengartikan, ya, kata pemerintahan, ada dua kata yang eh, digabungkan dan dapat diterjemahkan, ya. Jadi kalau kita bicara sistem, tentu sistem itu mempunyai arti, ya. Sistem itu diambil dari dikutip dari bahasa Inggris, ya. Eh, Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, sistem itu dapat diartikan, ya, susunan, tatanan, jaringan, ya, tentu ini tertata begitu, ya. Eh, Sedangkan pemerintahan itu berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah, ya. Jadi kalau kita mengartikan, ya, arti kata dari sistem pemerintahan itu dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh, ya, yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja, ya, saling terhubung, saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan, ya. Eh, di sini kita bisa melihat bahwa sistem pemerintahan itu terdiri dari beberapa bagian tentunya, ya, di mana masing-masing bagian itu, ya, masing-masing eh, unit itu mempunyai sistem dan terhubung dan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing serta mempunyai suatu hubungan yang tak terpisahkan antara satu komponen dengan komponen lainnya atau satu bagian dengan bagiannya, ya. Kemudian, ya, eh, kalau kita melihat tujuan pemerintahan negara, ya, tentu pada umumnya itu berkaitan apa yang menjadi tujuan daripada satu negara itu. Ya, kita ambil contohnya, misalnya tujuan eh, negara kita, ya. Jadi sesuai dengan alinea keempat, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kita dapat melihat apa yang menjadi tujuan negara kita ini. Tentunya yang menjadi tujuan adalah negara Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua ini, apa yang menjadi tujuan ini, itu dijabarkan di dalam aturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Bagaimana ada undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan umum misalnya, maju kesejahteraan umum. Jadi
ada suatu aturan-aturan yang mengharuskan, yang mewajibkan pemerintah untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk bisa menekan angka, misalnya angka kemiskinan, ya. Bagaimana negara ini bisa mesejahterakan rakyatnya, ya, dengan pola-pola yang dibuat oleh pemerintah. Dan itu menjadi suatu kewajiban pemerintah, ya, menjadi kewajiban pemerintah, kewajiban presiden untuk melaksanakan ini, ya. Kalau tidak dilaksanakan, maka pemerintah atau presiden itu akan bertentangan dengan konstitusi kita, ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, bagaimana tingkat pendidikan, bagaimana rakyat bisa mendapatkan suatu pendidikan yang mudah, ya, yang mudah dalam arti biaya, kemudian banyaknya sekolah dan lain sebagainya itu bisa lebih dimaksimalkan oleh pemerintah, ya. Karena itu perintah konstitusi, ya. Jadi ketika pemerintah itu mengabaikan ini, mempersulit rakyat untuk bersekolah, membuat sekolah mahal dan lain sebagainya, maka pemerintah itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan konstitusi, ya. Itu sudah menjadi kewajiban sesuai dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga melaksanakan ketertiban dunia. Kita mengirim pasukan keamanan misalnya ke Timur Tengah, ya, berkaitan dengan konflik, misalnya di Palestina, ya. Kita ada posko UNIFIL di Lebanon misalnya, ya. Itu program itu adalah salah satu wujud keaktifan, ya, negara kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, untuk menjaga perdamaian, melindungi hak-hak rakyat sipil yang ada di sana sesuai dengan authority yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita sebagai anggota dari PBB dan sesuai dengan konstitusi kita ikut dalam menjaga perdamaian, ya. Tentunya ketertiban atau ketertiban dunia itu rohnya itu adalah bahwa setiap bangsa itu mempunyai hak untuk merdeka, ya. Tidak ada penjajahan lagi di muka bumi ini, ya. Kemudian harus ada perdamaian abadi di seluruh muka bumi ini, ya. Seluruh negara tidak ada yang terjajah, ya. Kemudian keadilan sosial, ya. Negara harus memberikan sesuatu hal-hal yang bersifat keadilan, ya. Jadi tidak boleh ada orang yang tidak mendapatkan keadilan. Artinya berbeda yang berkaitan dengan perlakuan hukum misalnya. Berbeda karena perlakuan gender dan lain sebagainya. Maka itu bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan negara kita yang digariskan oleh konstitusi kita. Rekan-rekan mahasiswa, kemudian lembaga-lembaga, ya, yang berada di sistem pemerintahan Indonesia, ya, secara bersama dan saling menunjang untuk bagaimana tujuan pemerintahan itu bisa tercapai, ya. Jadi ada satu kolaborasi, ya, ada satu sinergi antara lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan untuk sama-sama dapat mewujudkan daripada apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan atau tujuan dari negara kita. Kemudian kan mahasiswa, ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat itu negara Indonesia itu berdasarkan
Undang-Undang Dasar, ya. Kemudian negara itu merupakan sesuatu yang berkedaulatan rakyat, ya. Jadi negara itu dibentuk, ya, disusun dengan berkedaulatan rakyat. Rakyat yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai kedaulatan yang tertinggi di dalam negara kita ini, yang tentunya secara aturan perundang-undangan, hak-hak dan suara dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan itu di delivery kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada, bisa DPRD, DPR provinsi, ya, pun DPR pusat. Kemudian kalau kita melihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik, ya. Kita disebut negara kesatuan karena Indonesia, kita ketahui, terdiri dari beribu-ribu pulau, ya, beribu-ribu etnis, yang secara administratif, sistem pemerintahan daerah, kita lihat, kita ada kabupaten kota, ada provinsi dan lain sebagainya, yang semua itu merupakan tatanan, ya, hingga adanya pemerintahan pusat, ya, yang dipimpin oleh presiden. Sehingga meskipun negara kita cukup luas, ya, maka negara kita merupakan negara kesatuan, ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian pemerintahan kita berbentuk republik, dan pemerintahan kita tuh dipimpin oleh seorang presiden, ya, yang dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Kemudian pokok-pokok pemerintahan Undang-Undang Dasar 45, ya, ini sebelum perubahan kita dapat melihat beberapa hal, ya, tentang kunci pokok sistem pemerintahan tersebut, ya. Jadi Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ya. Tentunya apa yang mengatur daripada sistem pemerintahan dan lain sebagainya itu semuanya berdasarkan hukum, ya. Tidak berdasarkan kekuasaan dari lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan. Setiap lembaga, setiap organisasi pemerintahan mempunyai aturannya masing-masing dan berjalan sesuai dengan aturan tersebut, dan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang berlebih dari aturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga tersebut. Kemudian sistem konstitusional, ya, konstitusional. Kemudian kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis. MPR ini sesuai dengan sebelum Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, ya. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian Menteri Negara adalah pembantu presiden, ya, dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tak terbatas, ya. Itu artinya terbatas, ya. Kekuasaan kepala negara itu terbatas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kalau kita melihat sistem pemerintahan parlementer, ya, beberapa hal mungkin yang harus kita ketahui, ya. Jadi sistem parlementer itu, ya, adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara, ya.
Jadi sistem parlementer ini ya ketika satu parlemen itu terpilih, kemudian ada parlemen, ada misalnya partai yang berkuasa itu mendominasi suara di kursi ya di dalam parlemen itu, maka eh, parlemen itu yang dikuasai itu dia akan membentuk suatu pemerintahan ya dengan memilih menteri-menteri yang akan mengisi posisi kementerian yang membantu di dalam menjalankan pemerintahan ya. Jadi kalau ini berbeda dengan di presidensial ketika presiden itu terpilih, presiden akan memilih menterinya ya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan ya kalau kita lihat dalam prosesnya itu. Kalau di dalam parlementer ini yang memilih itu adalah parlemennya ya. Kemudian parlemen itu nanti dari parlemen itu akan yang berkuasa itu akan memilih perdana menteri yang nanti akan menjalankan pemerintahannya itu ya. Jadi yang em, mempunyai ya yang menguasai secara majority ya secara mayoritas di kursi parlemen itu yang akan menyusun kabinet. Siapa menteri ini, siapa menteri, misalnya menteri olahraga, menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan lain sebagainya. Misalnya contohnya seperti itu ditentukan oleh eh, partai yang berkuasa atau yang mempunyai kursi terbanyak ya atau yang mayoritas di dalam parlemen itu. Dia akan membentuk yang disebut dengan formatur kabinet. Kemudian menteri-menteri itu ditentukan oleh perdana menteri ya. Itu kalau oleh parlemen ya. Kalau parlemen tidak hilang kepercayaannya kepada menteri itu misalnya tidak mampu ya dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat diberhentikan ya dengan satu istilah dari parlemen itu diberikan mosi tak percaya ya. Jadi misalnya ada menteri itu yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya maka parlemen itu dapat memberhentikan menteri tersebut ya. Kemudian eh, kalau kita lihat ya apa kelebihannya tentu di sistem parlementer ini lebih pekerjaan untuk memilih kabinet itu atau menteri itu akan lebih 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 ringkas, lebih cepat karena memang tidak banyak sistem-sistem yang dianut ya. Artinya ada transaksional ya, mau beli ini. Kalau misalnya apa di Indonesia kita melihat memilih menteri sesuai dengan partai pengusung dan lain sebagainya ya kalau kita coba membandingkan. Tapi secara teori bahwa sistem parlementer itu lebih lebih lugas dia, ya lebih mudah untuk memilih menteri yang akan bertanggung jawab mengisi pos-pos sesuai dengan kabinet dari satu negara yang menganut parlementer itu, ya. Kemudian pertanggungjawaban dari menteri itu juga lebih jelas ya, dan pengawasan dari kinerja menteri itu ya atau parlemen itu agak lebih mudah dalam pengawasan terhadap kabinet ya atau kumpulan menteri-menteri itu dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangannya tentu ada ya. Sering biasanya menteri itu berubah berganti-ganti ya karena sering mendapat mosi tak percaya ya. Eh, kemudian eh, kabinet itu dapat dikendalikan oleh parlemen sesuai dengan tujuan daripada parlemen itu. Artinya kalau ada hal-hal yang menyangkut kurang baik ya dari parlemen itu, maka menteri-menteri tersebut bisa melakukan hal-hal
tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan ya negara tersebut. Banyak lagi ya, misalnya untuk karena penunjukannya melalui parlemen, maka terkesan bahwa yang akan menjadi menteri tersebut ya mereka-mereka yang merupakan kaderisasi dari parlemen tersebut. Kita masuk kepada sistem pemerintahan presidensial ya. Sistem presidensial ini adalah sistem atau keseluruhan prinsip penata hubungan kerja antara lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan di mana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Presiden sangat kuat ya, sangat kuat peranannya di dalam dalam sistem pemerintahan presidensial ini ya. Kekuasaan eksekutif yang ada sama presiden, yang ada pada presiden itu terutama di Indonesia itu tidak bisa diawasi oleh pihak legislatif ya. Karena terpisah tapi terhubung ya. Ini berkaitan dengan teori Montesquieu ya, ada legislatif, yudikatif ya, eksekutif. Di situ ada pemisahan kekuasaan ya, tapi dalam prakteknya Indonesia ya terpisah, tapi ada hubungan misalnya dalam membentuk undang-undang, di dalam anggaran dan lain sebagainya, ada kerjasama yang hubungan secara aturan ya di dalam menetapkan hal-hal yang diatur di dalam undang-undang. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial ini bisa lihat ya, badan eksekutif itu dia lebih stabil ya karena tidak tergantung kepada parlemen ya. Misalnya parlemen DPR itu tidak ada kaitan yang berkaitan dengan bila pihak eksekutif itu dinilai ada suatu kelemahan, kemudian parlemen bisa melakukan penggantian menteri atau menyerang presiden. Itu di sistem pemerintahan presiden itu tidak bisa dilakukan. Badan eksekutif itu tentunya mempunyai masa jabatan ya. Kalau di Indonesia 5 tahun, kalau di Amerika 4 tahun ya. Mungkin di negara-negara lain ya ada hampir sama ya, ada 4 tahun, ada 5 tahun, kemudian dipilih kembali. Kemudian banyak hal lagi ya, penyusunan program kerja itu lebih mudah ya, dipimpin presiden menentukan menteri-menterinya, kemudian menteri-menterinya bisa lebih tenang ya untuk menjalankan programnya karena tidak diawasi oleh DPR, kecuali ada kesalahan-kesalahan tertentu ya. Kalau di Indonesia bisa dipanggil oleh DPR untuk dipertanyakan ya, melalui hak angket atau apapun ya. Kemudian legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri ya. Jadi di dalam sistem presidensial ini ya siapa saja bisa menjadi menteri ya, atau duduk di kabinet bila memenuhi standar kemampuan yang atau punya keahlian ya menurut presiden yang terpilih untuk bisa menjalankan organisasi dari kementerian tersebut ya. Kemudian kita masuk slide berikutnya ya. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial itu tentu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Jadi ada kekuasaan yang
bisa berlebih ya dari eksekutif ya, meskipun itu semuanya diatur oleh perundang-undangan ya. Kemudian sistem pertanggungjawaban kurang jelas ya. Jadi memang kalau kita lihat pihak eksekutif ya, kita lihat dalam prakteknya di Indonesia, pihak eksekutif itu bisa melakukan hal-hal yang menurut kita berlebihan ya. Kapan bisa diimpeach, yaitu ketika melakukan kesalahan berat ya, korupsi dan lain sebagainya ya. Itu bisa diimpeach melalui DPR dan MK dan lain sebagainya. Ya ada proses-prosesnya itu. Kemudian eh, kalau kita melihat ya sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, ada 7 poin ya, 7 poin yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat ya. Apa itu 7 poin tersebut ya? Mungkin poin-poinnya bisa coba saya sampaikan. Jadi Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum ya. Berkaitan dengan roda pemerintahan, berkaitan dengan aturan kelembagaan itu diatur oleh hukum yang ada ya. Hak dan kewajiban dan lain sebagainya, kekuasaan yang ada itu diatur oleh hukum ya. Kemudian sistem konstitusional yang kedua. Ini pemerintahan itu berdasarkan satu sistem konstitusi yang mengatur, yang membelenggu daripada pemerintahan itu. Ya. Kekuasaan yang tertinggi itu di tangan rakyat. Ya. Kekuasaan yang tertinggi itu di tangan rakyat. Kemudian eh, presiden ialah penyelenggara negara ya, yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Ya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 hasil perubahan ya, kita nggak ada lembaga, tidak, MPR itu bukan lembaga tertinggi lagi ya, semuanya sama ya, tapi di dalam penyelenggara negara presiden adalah lembaga tinggi. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR sesuai kepada DPR ya, bertanggung jawab langsung artinya melaporkan dan lain sebagainya itu eh, tidak bertanggung jawab ya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, atau artinya presiden itu bukan tergantung kepada DPR ya. Kemudian menteri-menteri negara itu yang keenam adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR ya. Ini berbeda dengan sistem parlementer di mana kabinet itu bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh, kekuasaan kepala negara itu tidak tak terbatas. Artinya terbatas. Jadi kepala negara itu kekuasaannya terbatas ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Rekan-rekan mahasiswa, mungkin itu saja materi kita pada eh, pertemuan kita yang kelima ya. Semoga ini eh, bermanfaat bagi kita ya, untuk dapat menguasai pengetahuan ya tentang sistem pemerintahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.